wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut mengucap syukur atas berkat, kasih, dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, baik secara luring maupun daring, untuk melaksanakan acara seminar dengan judul Serba-serbi Artikel Ilmiah bagi Peneliti Muda, di mana materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bintoro Siswonugroho. Dan baiklah, sebelum lebih lanjut lagi, mari kita berdiri, ya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Rektor Universitas Oso Pontianak. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Dede Suratman MSI. Baik, terima kasih. Cukup pendengaran suara saya? Halo? Kedengaran, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan sesuatu yang sangat baik, yaitu kita akan melaksanakan semacam seminar lah ya, semacam seminar untuk penulisan artikel ilmiah, gitu ya, atau serba-serbi lah. Di sini mungkin nanti segala hal akan kita ungkap, gitu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Bintoro yang sudah berkenan untuk mengisi acara ini, dan juga kepada jajaran panitia penyelenggara yang juga bahu-membahu sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan juga saya berikan apresiasi kepada para peserta yang sudah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan pencerahan dan ilmu kepada kita semua,
dan akibatnya Bapak Ibu nanti bisa membuat artikel ilmiah, gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada beberapa penghargaan yang dihargai yang terkait dengan penulisan artikel atau karya ilmiah. Yang pertama, bisa membuat buku, gitu ya, baik itu monograf maupun buku referensi. Nah, itu sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang dihargai cukup tinggi, gitu ya. Selain buku dan tadi buku referensi dan monograf, juga Bapak Ibu bisa mengembangkan bahan ajar, gitu ya. Bahan ajar untuk mata kuliah masing-masing dengan disahkan oleh minimal nanti oleh fakultas, gitu ya, atau oleh direktur kalau di sekolah tinggi, atau di atau oleh rektor lah kalau universitas, gitu ya. Nah, itu bisa diakui sebagai sebuah karya tulis ilmiah. Nah, kemudian dalam hal ini, pada kegiatan ini, saya kira akan difokuskan pada penulisan artikel, gitu ya. Nah, mungkin nanti perlu Bapak Ibu ketahui berbagai jenis jurnal nanti ya. Jadi ketika Bapak Ibu menuliskan artikel, Bapak Ibu harus tahu apakah jurnal yang menerima artikel Bapak Ibu ini seperti apa akreditasinya, gitu ya. Nah, mungkin perlu diketahui ada dua hal nanti ya. Ada jurnal internasional, ada nasional, atau tiga lah mungkin, satu lagi ada yang lokal, ya. Nah, jurnal internasional ini pun ada berbagai jenis, gitu ya. Jadi ada yang terindeks, ada yang tidak terindeks, gitu ya. Yang terindeks kita kenali dengan Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi ketika Bapak Ibu jangan mentang-mentang berbahasa Inggris, kemudian serta-merta itu bisa diakui sebagai artikel atau jurnal internasional, tidak bisa, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti harus hati-hati ini jurnal ini terindeks atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian yang jurnal nasional juga demikian, gitu ya. Jadi jurnal nasional itu nanti ada jurnal yang terakreditasi nasional, ada yang jurnal tidak terakreditasi, tapi masih jurnal nasional. Nah, beberapa hal nanti saya kira akan diungkapkan oleh narasumber apa ciri-cirinya, gitu ya. Tetapi sepintas kira-kira jurnal nasional itu jurnal yang terpublish secara nasional, gitu ya, biasanya ber-ISSN, sedangkan yang jurnal terakreditasi itu terdaftar di kementerian, gitu ya. Nanti kalau nasional itu diakreditasi dengan menggunakan istilah Sinta, ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6. Nah, itu Bapak Ibu harus ketahui, dan selain itu juga nanti di dalam penulisan artikel, saya kira nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan narasumber, gitu ya. Kebetulan ini narasumber ini dari Untan, gitu ya. Beliau cukup kompeten di dalam tulis menulis artikel. Jadi Bapak Ibu nanti bisa diskusi sehingga hal-hal yang kurang jelas terkait dengan penulisan artikel, saya kira itu bisa didiskusikan di sini, gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga yang jurnal lokal, gitu ya. Jurnal lokal itu biasanya jurnal ini adalah jurnal repositori, jurnal yang digunakan untuk menampung hasil karya mahasiswa, ya. Nah, itu biasanya
dikelola oleh perguruan tinggi, ada yang dikelola oleh perguruan tingginya langsung, ada yang dikelola oleh fakultas, ada yang dikelola oleh prodi, gitu ya. Nah, itu jurnal repository ini mungkin tidak terlalu apa ya, editornya itu tidak terlalu ketat, gitu ya. Dan sehingga keberlakuannya itu kita kategorikan itu sebagai jurnal lokal, gitu ya. Dan itu masing-masing ada nilainya. Jadi Bapak Ibu dosen yang membimbing mahasiswanya, kemudian si mahasiswa itu uploadkan jurnalnya, artikelnya pada sebuah jurnal. Nah, jadi itu harus hati-hati. Kalau hanya repository itu hanya diakui sebagai jurnal lokal, gitu ya. Dan harapannya bisa masuk ke jurnal nasional atau internasional. Nah, untuk itu mungkin nanti ada, sekali lagi ada beberapa tips dari narasumber terkait dengan hal itu. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini akan memberikan manfaat, bisa diskusi sesama kawan, dan juga kepada narasumber, gitu ya. Dan saya kira nanti kegiatan ini tidak tertutup sampai kegiatan ini berakhir. Nanti Bapak Ibu bisa berlanjut diskusi pendampingan mungkin gitu ke depannya, gitu ya. Bapak Ibu bisa nanti menghubungi kita di Universitas Oslo untuk berdiskusi terkait bagaimana artikel yang layak diterbitkan di jurnal nasional rekomendasi ataupun jurnal internasional yang terindeks, ya. Biasanya indeksnya pakai banyak ya indeksnya, gitu ya. Di antaranya ada Scopus, gitu ya, yang indeks itu. Nah, segala hal itu saya kira nanti akan didiskusikan, namun waktu yang disajikan tidak terlalu panjang, tentulah itu tidak akan memuaskan 100% lah, gitu ya. Sehingga diharapkan ada tindak lanjut, ada kelanjutannya, tidak berhenti sampai dengan kegiatan ini berakhir. Baiklah, sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti ini. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi kita, gitu ya. Kita saling kenal bersama dosen, dan juga yang lebih penting lagi ini akan merupakan pencerahan sehingga Bapak Ibu menjadi penulis, gitu ya. Mungkin sedikit informasi bahwa Indonesia ini tergolong yang buruk ya di dalam publikasi ilmiah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Kalau dilihat dari persentasenya, kalau dari jumlahnya mungkin banyak, tapi dari persentase dari keberadaan perguruan tinggi dan juga penduduk itu kita persentasenya sangat kecil. Oke, untuk itu saya akhiri. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada dan panitia, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang terdaftar dan mengikuti ini. Mudah-mudahan bisa mengikuti sampai akhir, gitu ya, dan sesuatu yang bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Dede Suratman MSI selaku Rektor Universitas Oslo atas kata sambutannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi dan diskusi pada pagi hingga menjelang siang hari nanti, mari kita memulainya dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, dan setelah materi yang pertama akan ada diskusi dan tanya jawab untuk sesi yang pertama.
Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan CV dari pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Bintoro Siswo Nugroho. Bisa ditampilkan. Nah, beliau ini lahir di Singkawang tanggal 6 Februari 1981 dan sekarang bekerja sebagai dosen di jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak. Beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Gria Pesona nomor A12 Kota Pontianak. Pendidikan beliau S1-nya di UGM, ya, S2-nya di ITB, dan juga ada di Belanda juga ya Pak ya, dan juga di S3-nya University of Groningen, Netherlands, Belanda, lulus tahun 2016. Nah, jurusannya fisika. Ya. Pengalaman pekerjaan bisa dilihat juga banyak ya, ada editor jurnal Positron, terakreditasi peringkat 2 dan juga termasuk menjadi reviewer ya dan juga verifikator di Sipna Dikti 2018 sampai sekarang. Pengalaman penelitian dan juga sudah ada 7 artikel pada Scopus dengan 5 artikel di jurnal I1. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Bintoro untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Koso yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing dari pengalaman yang saya dapat sebagai pengguna jurnal, verifikator, serta dikti maupun kita santai saja. Jadi pada saat saya menyampaikan sharing tentang materi ini, saya bebas untuk interupsi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa disampaikan. Baik, saya akan share. Saya sudah masuk belum ya? Saya akan tampilkan slide yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi saya diminta untuk sharing tentang serba-serbi artikel ilmiah di Indonesia. Ini ada 2 kata kunci di sini. Ada satu fase dan satu. Artinya yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah pertama bagaimana atau apa itu artikel ilmiah beserta atributnya, kemudian tapi ini ditujukan untuk rekan-rekan para peneliti, dosen yang boleh dikatakan belum terlalu lama berkecimpung di dunia ini. Peneliti muda itu usianya 17 tahun, tapi yang baru saja bergabung dengan dunia penelitian dan publikasi dan masih butuh belajar bersama-sama tentang bagaimana mempublikasikan artikel ilmiah dan apa itu artikel ilmiah. Oke, apa yang akan kita bicarakan? Kita akan, saya diinformasikan bahwa akan ada 2 sesi, jadi saya coba untuk mengklasterisasi topik ini dalam 2 sesi. Yang pertama kita akan bicara dulu tentang berbagai hal tentang artikel ilmiah, hal-hal yang remeh-temeh, tetapi kita akan melihat dari sisi praktis tentang artikel ilmiah.
Kemudian di sesi selanjutnya kita akan masuk lebih pada hal teknis tentang artikel ilmiah, mulai dari bagaimana bentuknya, kemudian apa biasa yang dilihat oleh editor. Nah, jadi ketika artikel masuk pada satu jurnal, mata editor akan melihat ke bagian apa terlebih dahulu, kemudian apa yang akan dicari oleh editor, baik itu untuk jurnal nasional maupun internasional. Kemudian kita akan berbicara tentang kalau kita sudah punya artikel, bagaimana kita memilih artikel yang sesuai. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan jurnal. Ini populer nama ini di lingkungan verifikator yang disebut sebagai jurnal predator. Apa itu jurnal predator dan bagaimana melihat jurnal predator. Kemudian kita akan bicara tentang etika publikasi. Nah, etika publikasi nanti akan dibagi menjadi dua. Etika publikasi yang kalau dilanggar kita bisa dihukum. Hukumannya tidak hanya kalau untuk dosen penurunan fungsional, tetapi bisa sampai penjara dan denda. Ada juga pelanggaran etika yang ketika kita langgar, ya kalau di Indonesia mungkin kita cuma malu, ya, tapi di luar negeri nanti akan saya tunjukkan salah satu kasus yang cukup mengejutkan apa yang terjadi ketika etika publikasi itu dilanggar. Kemudian seringkali kita berdebat tentang authorship. Siapa yang harus penulis pertama? Apa itu corresponding author atau penulis korespondensi? Apa itu penulis utama? Jadi ada dikti membedakan antara penulis pertama dan penulis utama, kemudian penulis korespondensi. Kita juga akan diskusikan tentang hal itu. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita masuk ke bagian pertama tentang definisi umum dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu adalah paparan tertulis. Biasanya kita menyebutnya sebagai karya non-fiksi. Ya. Karya tulis non-fiksi, dia mengandung fakta empiris. Jadi wajib ini ada fakta empiris. Fakta empiris yang diperoleh dari mana? Dari eksperimen, kemudian simulasi, kemudian survei, kemudian pengamatan, dan seterusnya. Dan ada karakteristik dari artikel ilmiah ini. Pertama, diterbitkan pada media publikasi ilmiah, nanti akan kita bicarakan. Ternyata media publikasi ilmiah yang kita kenal, ada dua media publikasi ilmiah yang paling umum, jurnal dan proceeding, itu ternyata ada bedanya. Nanti kita akan lihat apa bedanya. Kemudian, nah ini adalah yang poin B ini sesuatu yang tidak dialami oleh artikel non-fiksi lain kecuali artikel ilmiah. Hanya artikel ilmiah yang melalui poin B yang disebut sebagai telaah sejawat atau bahasa Inggrisnya peer review. Kemudian artikel ini juga pasti selalu memuat rujukan dan dia juga harus bisa dirujuk. Nah, yang terakhir, dia harus mengikuti gaya selingkung tertentu. Gaya selingkung itu dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai style. Setiap jurnal, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, itu memiliki gaya selingkung masing-masing. Jadi kalau misalkan artikel memiliki ciri-ciri ini dari A sampai E, kemudian dia mengandung, dia adalah paparan tertulis yang mengandung fakta empirik, maka dia kita sebut sebagai artikel ilmiah. Nah, sekarang kita lihat tadi di ciri-ciri dari artikel itu dia dipublikasikan di media publikasi ilmiah. Media publikasi ilmiah ada dua, jurnal dan proceeding. Mengapa kita harus membedakan ini? Karena begini, Bapak sekalian, saya punya kucing di rumah. Kucingnya bisa saya kasih nama kambing. Ini nama kucingnya kambing. Jadi setiap kucing ini lewat saya panggil kambing gitu. Memberi nama kucing itu diberi nama kambing. Itu tidak membuat kucing itu menjadi kambing. Ada proceeding yang namanya jurnal. Jadi ada beberapa proceeding namanya jurnal, tapi dia tetap masuk dalam klasifikasi proceeding. Mengapa proceeding dan jurnal ini dipisahkan? Dikti itu memberikan reward dalam bentuk nilai hukum namanya. Jadi Bapak Ibu ketika mengurus jabatan fungsional, ahli, lektor, kepala, profesor, itu nanti akan dilihat kalau kita publikasi di jurnal skornya tertentu, nanti akan saya berikan gambaran. Kemudian di proceeding skornya tertentu. Proceeding itu cenderung lebih kecil
skornya dibandingkan jurnal. Apa perbedaan yang mendasar di antara jurnal dan prosiding? Jurnal itu, ya, yang di sebelah kiri, jurnal itu disebut juga sebagai berkala ilmiah. Artinya apa? Jurnal wajib terbit secara berkala. Kalau misalkan dalam 1 tahun 2 kali, bulan Juli dengan bulan November, dia akan terbit di periode itu terus. Bulan Juli terbit lagi, November. Tahun depannya Juli, November lagi. Tahun depannya Juli, November. Kalau di jurnal terakreditasi, keberkalaan ini menjadi poin penilaian. Kalau ada jurnal yang terbitnya random gitu, nilainya lebih kecil. Biasanya nanti dia akan terakreditasi dengan peringkat yang lebih rendah. Kalau dia berkalanya baik, maka skornya itu akan lebih tinggi. Berbeda dengan prosiding. Prosiding itu diterbitkan sesuai dengan pelaksanaan seminar atau conference atau pertemuan ilmiah. Kemudian jurnal itu memiliki susunan dewan redaksi yang tetap. Jadi editor, section editor dari jurnal itu fix. Seandainya berubah pun mungkin setelah beberapa volume dia bisa berubah. Tapi kalau prosiding, dewan redaksinya itu berubah-ubah. Setiap tahun bisa beda-beda, bergantung dari panitianya. Nah, saya tidak tahu, barangkali ini yang menjadi di poin ketiga, yang menjadi mungkin ya, mengapa skor jurnal itu, artikel di jurnal itu lebih tinggi dari prosiding. Jadi proses telaah sejawat, jadi penilaian artikel yang masuk ke jurnal itu jauh lebih ketat. Ini rahasia umum. Kalau kita daftar prosiding itu 99,9% diterima, apalagi di seminar nasional mungkin 100%. Tetapi kalau jurnal nasional yang terakreditasi peringkat tinggi, misalkan peringkat 2, peringkat 1, atau jurnal internasional, itu bisa sampai 40%, 50%, 60% yang artikel yang ditolak. Artinya kalau kita submit artikel kita ke jurnal itu, kemungkinan ditolaknya besar. Apalagi jurnal itu adalah jurnal nasional terakreditasi, peringkat 1, 2 misalnya, atau internasional yang nilai metriknya besar. Nanti kita akan bicarakan apa itu nilai metrik. Kemudian jurnal itu nomor serinya itu disebut sebagai ISSN, International Standard Serial Number. Kalau prosiding itu bisa ISSN, bisa ISBN. Nah, sehingga kalau misalkan kita melihat, ya kita melihat hewan, dia berkaki 4, namanya kambing, tapi kok begitu bunyi meong. Nah, berarti dia kucing. Jadi kalau kita mau lihat apakah ini jurnal atau prosiding, kita lihat apakah dia berkala, terbit secara berkala. Kalau dia berkala, kemudian dewan redaksi tetap, kalau dia tidak berkala, kemudian dewan redaksinya berubah-ubah, telah sejawatnya relatif longgar, walaupun namanya jurnal, dia adalah prosiding. Ini adalah salah satu contoh yang saya singgung-singgung di depan. Ini pernah menjadi polemik di Untan, termasuk salah satunya. Jadi saya validator insentif di Universitas Tanjung Pura untuk artikel yang dimasukkan ke Untan. Itu ada dosen yang mengklaim bahwa ini jurnal, Q2 lagi ditunjukkan ke kami link di Simago. Itu klasifikasinya jurnal. Ya, kita berusaha berikan pengertian. Memang namanya Journal of Physics Conference Series. Tetapi melihat dari kriteria, ini bukan kriteria yang saya buat. Ini kriteria yang dibuat oleh Dikti. Jadi kita aturan-aturan yang kita tampilkan pada hari ini, kita merujuk pada aturan Dikti. Jadi karena Journal of Physics Conference Series ini tidak ada keberkalaan, kemudian kalau misalnya kita lihat di menu kanan, Journal Home, Information for Organizer, Information for Authors, segala macam itu tidak ada mencantumkan editorial board yang fix. Artinya walaupun namanya kambing, tapi bunyinya meong. Ini walaupun namanya Journal of Physics, tapi dia adalah prosiding. Ini adalah contoh dari jurnal. Ya, Journal of Physics ini dari saya sengaja mengambil dari publisher yang sama. Institute of Physics IUP, ini terbitan dari Inggris. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat, keberkalaan bisa kita lihat di About the Journal,
dan seterusnya itu ya, yang ini menu kanan. Nah ini ada editorial board, menu editorial. Kita bisa lihat siapa editornya di situ. Nah mungkin Bapak Ibu mulai bisa membayangkan, oh ini mengapa ketika kita mengajukan klaim untuk kenaikan fungsional, salah satu yang diminta adalah daftar dari atau tangkapan layar dari editor board. Nanti Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kalau gitu. So mungkin tahap pertama ya mengajukan, karena biasanya baru-baru semua. Jadi mungkin akan mengajukan ke lektor atau ya ke lektor karena S2 sekarang atau asisten ahli. Itu nanti ketika untuk melengkapi jurnal itu kadang-kadang diminta juga untuk menampilkan susunan dari editor atau dewan redaksi kalau bahasa Indonesia. Oke, nah ini yang tadi sempat disinggung oleh Pak Direk. Jadi bagaimana Dikti mengklasifikasikan jurnal? Dikti mengklasifikasikan jurnal dalam skupnya, skup spasial itu menjadi dua. Pertama jurnal nasional, kemudian yang kedua jurnal internasional. Jurnal nasional ada berbagai kriteria, tapi saya ingin mention 3 kriteria penting. Nanti ini yang membedakan antara jurnal nasional dengan jurnal yang tadi Pak Dede sebut sebagai jurnal lokal. Mengapa itu penting kita ketahui? Karena jurnal lokal, saya ulangi, jurnal lokal tidak ada nilai hukumnya. Kalau kita bicara pragmatis ya. Jadi jurnal lokal atau jurnal ya, sebenarnya jurnal lokal itu nomenklatur yang tidak dikenal di dalam PUPAK. PUPAK hanya mengenal jurnal terakreditasi dan jurnal nasional saja yang tidak terakreditasi. Nah, kalau jurnal itu editornya, pengelolanya itu lebih minimal 2 institusi atau lebih yang berbeda. Kemudian artikelnya itu dari 2 institusi atau lebih, jadi bukan cuma dari OSOA, dari Untan, dari Polnet, dari UNS, dari UGM, itu artikel yang masuk di situ, maka dia masuk jurnal nasional. Kalau dia belum diakreditasi, dia disebut jurnal nasional saja yang atas. Kemudian kalau dia diakreditasi sesuai dengan Permendikbud. Jadi tentang akreditasi ini ada 2 permen. Pertama, peraturan menteri yang terbaru nomor 9 2018 itu mengklasifikasi jurnal diakreditasi itu dari peringkat 1 sampai peringkat 6. Kemudian ada Permen PAN RB nomor 17 tahun 2013. Nanti itu akan kita bicarakan. Tapi intinya jurnal nasional yang belum diakreditasi itu kupnya kalau nggak salah 10. Itu adalah jurnal yang ada 3 indikator penting. Sebenarnya lebih dari 3, tapi menurut saya 3 yang penting. Memiliki SSN, editornya, pengelolanya lebih dari 2 institusi, penulisnya atau artikelnya lebih dari 2 institusi. Nah, kemudian jurnal nasional terakreditasi itu dibagi lagi menjadi 3 klaster. Terakreditasi peringkat 1-2, disingkat S1 dan S2, orang umum sering menyebutnya Sinta 1, Sinta 2. Sebenarnya bukan Sinta. Ya, Dikti menyingkat aja terakreditasi peringkat 1 itu sebagai S1 gitu. Terakreditasi peringkat 2 sebagai S2. Sinta itu pengindeks atau media pengindeksnya. Kemudian ada peringkat 3, 4, kemudian peringkat 5, 6. Nilai kum atau nilai kalau kita mengklaim untuk kenaikan pangkat itu atau fungsional itu untuk 1, 2 itu 25, 3, 4 itu 20, 5, 6 itu 15. Nasional saja tidak terakreditasi itu 10. Tapi ada tapinya. Nasional saja yang belum terakreditasi hanya bisa diklaim 25% maksimal dari kebutuhan minimal. Jadi dia nggak bisa banyak-banyak kalau yang misalkan, saya publikasi di jurnal yang tidak terakreditasi aja semua sampai 100 artikel. Maksudnya bukan percuma ya. Kalau kita berpikir pragmatis, kenaikan fungsional itu hanya dihitung 20%. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi Bapak Ibu sekalian untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal terakreditasi peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada catatan sedikit. Ini terkait dengan peraturan Menteri PAN nomor 17 tahun 2013. Permen PAN nomor 17 tahun 2013 mengatur tentang akreditasi. Jadi dulu sebelum Permendikbud 2018
Di 2013 itu terakreditasi itu cuma terakreditasi A, B, tidak terakreditasi. Nah, yang dijadikan syarat khusus, misalkan yang mau ke lektor kepala. Lektor kepala itu wajib ada satu publikasi nama pertama di jurnal terakreditasi. Itu yang dirujuk adalah Permenpan nomor 17 tahun 2013. Kalau kita konversi ke Permendikbud Dikti nomor 9 tahun 2018, itu yang mana yang saya merahkan? Peringkat 1 dan 2. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan dosen yang mau naik ke lektor kepala, syaratnya dia S3 gitu ya, dia wajib punya satu artikel di jurnal yang terakreditasi peringkat 1 atau 2. Tapi kan 3, 4, 5, 6 juga terakreditasi. Ya, tapi karena aturan itu merujuk ke Permenpan nomor 2017 tahun 2013, maka aturan khusus itu hanya bisa dipenuhi oleh yang peringkat 1 dan 2. Inilah makanya dalam tanda kutip ya, harga dari artikel yang terakreditasi di peringkat 1, 2 itu paling besar. Kemudian bagaimana dengan jurnal internasional? Nah, jurnal internasional Dikti membaginya menjadi 2, internasional saja, kemudian internasional bereputasi. Kriteria penting yang akan dijadikan oleh Dikti untuk melihat ya, apakah itu internasional atau bukan, karena ini juga kejadian saya alami. Ada dosen yang mengklaim saya ini jurnal internasional. Kok bisa internasional? Ya ini bahasa Inggris. Terus saya sampaikan, maaf Pak, ini bukan jurnal internasional, ini jurnal nasional berbahasa Inggris. Menurut kriteria Dikti, karena Dikti mengatakan jurnal itu baru bisa dikatakan internasional kalau selain berbahasa Inggris, jadi di poin pertama ini menggunakan bahasa resmi PBB itu Inggris, Cina, Arab. Selain berbahasa Inggris, dia juga harus editornya dari 4 negara berbeda. Jadi kalau ada jurnal, kita buat jurnal, misalkan Usul buat jurnal, artikel apa, dewan redaksinya Indonesia semua, OSO, UGM, TAN, pakai bahasa Inggris, tapi artikelnya juga dari Indonesia semua. Itu nasional berbahasa Inggris, bukan internasional. Sehingga masuknya ke sini yang sebelumnya. Nah, kalau dia editornya sudah 4 negara berbeda, kemudian artikel itu dari penulis 2 negara berbeda, ini minimal, maka baru bisa diklaim sebagai internasional. Nah, Dikti membagi lagi internasional itu menjadi 2, internasional bereputasi dan internasional terindeks oleh pengindeks bereputasi. Internasional bereputasi itu kaitan dengan yang kita sebut sebagai metrik, nilai metrik ada SJR dan impact factor, nanti akan kita bicarakan kemudian. Dia harus memiliki skor SJR lebih dari atau sama dengan 0,1 dan impact factor lebih dari atau sama dengan 0,05. Itu nilai Q-nya itu paling besar. Kemudian internasional terindeks pengindeks bereputasi. Jadi kalau kita ada artikel dipublikasikan di jurnal, jurnalnya cuma terindeks saja, maka nilai maksimum yang bisa kita klaim itu adalah 3. Tapi kalau dia terindeks juga, kemudian disitasi banyak orang jurnal itu sehingga dia memiliki SJR score atau impact factor dengan SJR lebih dari 0,1 dan impact factor lebih dari 0,05, dia baru bisa dikatakan sebagai jurnal internasional bereputasi. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian nanti kalau mau naik ke profesor. Kalau mau naik ke profesor, wajib ada syarat khususnya publikasi di jurnal internasional bereputasi nama pertama. Nah, pilih yang dia terindeks dan memiliki nilai metrik minimum. SJR lebih dari 0,1, impact factor lebih dari 0,05. Ini juga kadang-kadang ada salah kaprah. Pokoknya asal terindeks Scopus saja. Terus kita bilang, oh ini bereputasi. Ya bereputasi, tetapi dalam penghitungan angka kredit dia masuk internasional terindeks pengindeks bereputasi, bukan yang internasional bereputasi dengan faktor dampak. Kemudian proceeding Dikti membaginya menjadi internasional terindeks Simagus Scopus, kemudian internasional terindeks pengindeks bereputasi, kemudian internasional dan nasional. Ini saya rasa kita tidak perlu, saya minta tolong diingatkan kalau waktunya udah habis. Kita tidak perlu berlama-lama di sini, cuma intinya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita melakukan seminar, tolong perhatikan 3 kriteria penting ini.
Jangan artikel itu jangan proceedingnya nggak ada editor di review, jangan. Jadi tetap ada editor, lakukan proses review walaupun mungkin reviewnya tidak ketat. Kemudian urus ISBN-nya. Kalau dalam bentuk buku, ISBN. Kemudian tolong unggah secara daring karena itu amanah dari POPAK 2019. Kalau misalkan kita lakukan proceeding, kita terbitkan lalu nggak kita upload daring, nanti khawatirnya kasihan teman-teman yang berusaha mengklaim itu karena tidak bisa dicek. Kan kalau buku saya bisa aja, misalkan saya mengklaim saya ada publikasi di proceeding apa, saya cetak sendiri gitu. Tapi kalau misalkan dia diupload secara daring, entah itu di websitenya penyelenggara seminar atau di repository, maka dia selalu bisa dicek. Jadi tolong perhatikan 3 ini kalau melakukan menyelenggarakan seminar. Urus ISBN-nya kalau dalam bentuk buku, kemudian unggah dia secara daring, kemudian jangan lupa sertakan di situ ada tim editor, bila perlu masukkan juga nama-nama reviewer. Ya mungkin teman-teman dari USO ini ya belum ada pernah melaksanakan seminar. Nah, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan melakukan seminar dan mengingat 3 kriteria itu. Nah tadi kita bicara tentang indeks segala macam. Indeks itu apa sih? Jadi pengindeks ini adalah suatu lembaga yang dia mengumpulkan data, kemudian mengolah data itu. Nah, ada beberapa lembaga komersil, perusahaan yang bernama Clarivate Analytics. Dia punya produk, ya, produk untuk menganalisis data-data itu, namanya Web of Science atau biasa disingkat sebagai WOS. Kemudian ada publisher, ini dari Belanda ya, namanya Elsevier. Perusahaan penerbit kayak inilah, kayak kalau kita tuh Erlangga, Gamas, kayak gitu. Cuma di sana Elsevier ini dominan menerbitkan buku non-fiksi. Ya, jadi tidak ada misalkan novel gitu kan di Elsevier. Elsevier buku-buku akademis gitu ya, jurnal-jurnal. Nah, Elsevier membuat suatu produk untuk yang menampung database dari artikel-artikel yang mereka terbitkan, kemudian mereka mengolah data itu. Produknya namanya Scopus. Jadi Web of Science dan Scopus ini adalah produk dari perusahaan. Kalau Web of Science itu Clarivate Analytics, Scopus itu adalah Elsevier. 2 pengindeks ini dikatakan bereputasi. Mengapa dikatakan bereputasi tinggi? Karena satu jurnal untuk bisa masuk ke Scopus atau untuk masuk ke Web of Science itu di-assess, dinilai. Jadi misalkan kita buat jurnal nih, Oso bikin jurnalnya jurnal internasional mau terindeks Scopus. Itu kita harus mendaftarkan diri ke Scopus, kemudian mereka akan menilai, melakukan penilaian. Bukan cuma melakukan penilaian, mereka juga akan melakukan reevaluasi gitu. Nah, karena jurnal-jurnal yang masuk dalam database ini sudah melalui penilaian yang cukup baik, maka dia disebut sebagai pengindeks reputasi. Walaupun pada kenyataannya ada 1-2 jurnal atau beberapa belas jurnal yang masuk dalam predator juga masuk ke dalam Scopus. Tapi Scopus tetap melakukan reevaluasi untuk kalau misalkan terindikasi predator, mereka akan keluarkan dari database-nya. Kemudian pengindeks sedang atau medium itu ada DOAJ, ada SCI, ada EBSCO. Nah, ini yang perlu saya berikan catatan sedikit mungkin SCI. SCI ini dia masuk dalam produknya Clarivate Analytics. Jadi kalau misalkan kita lihat di Web of Science di websitenya WOS, kemudian kita cek jurnal-jurnal yang terindeks SCI, Emerging Source Citation Index, itu jurnal itu akan muncul. Tetapi, nah kalau misalkan kita lihat dari, berarti dia ada di WOS nih, dari Clarivate Analytics, berarti dia pengindeks reputasi tinggi. Tidak, Dikti tidak meletakkan itu sebagai pengindeks reputasi tinggi. Intinya kalau dia masuk dalam ESCI, nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita melihat apakah dia yang reputasi tinggi atau yang medium.
Kalau dia Web of Science tapi ESCI, maka dia masuk pengindeks sedang atau medium. Itu yang hukumnya sekitar 15 kalau dia internasional terindeks medium. Kemudian ya pengindeks bereputasi rendah kita sudah tahu, Google Scholar, kemudian kita tahu Garuda. Satu lagi yang sering disebut-sebut oleh Dikti yang namanya Simago. Simago itu produk dari kayak lipinya Spanyol. Jadi kita di Indonesia ada lipi, di Spanyol ada lipinya Spanyol lah, namanya nama Spanyol gitu. Nah, mereka punya bagian yang menganalisis data-data statistik, namanya Simago. Nah, Simago ini punya website, nanti akan kita tunjukkan. Dia menganalisis data-data yang masuk, kemudian menginformasikan kepada khalayak jurnal ini bagaimana reputasinya, dia masuk dalam kuartil berapa, dan seterusnya. Jadi kita perlu mengetahui Simago ini juga, karena kalau Bapak Ibu sekalian lihat, Dikti meletakkan nilai PUM paling tinggi untuk kelas proceeding kalau proceeding itu sudah ada datanya di Simago. Gitu ya. Sudah ada skornya di Simago yang poin 30. Kalau dia cuma terindeks Scopus saja 25. Oke. Nah, ini saya mau menunjukkan bentuknya Web of Science. Jadi websitenya itu MJL Clarified.com search result. Saya akan praktekkan nanti. Bagaimana kita melihat apakah jurnal itu masuk jurnal yang terindeks atau terindeks bereputasi atau tidak. Jadi ini tampilan dari Web of Science. Kalau nama jurnal kita taruh di sini, kemudian muncul datanya, nah berarti dia terindeks. Kalau nama jurnal kita masukkan ini tidak muncul datanya, berarti dia tidak terindeks Web of Science. Nah, ini adalah tampilan Scopus, bisa diakses di www.scopus.com home URI. Nah, nanti kita lihat jadi ada dua ini menu Scopus ini, ada author search untuk melihat apakah misalkan si fulan sudah pernah publikasi di jurnal yang terindeks Scopus. Nah, itu bisa dicari di author search. Kalau sources ini untuk mencari jurnalnya. Jadi kalau author itu untuk mencari penulisnya, kalau sources itu untuk mencari jurnalnya. Nanti akan kita praktekkan. Nah, ini yang saya sebut-sebut SJR Simago Jurnal Rank. Ini sangat membantu untuk Bapak Ibu yang nanti mau publikasi di jurnal internasional. Saya sangat merekomendasikan untuk mencari jurnal-jurnal itu lewat sini. Nanti akan kita praktekkan juga. Oke, sekarang kita akan melihat ada dua jurnal. Satu Physical Review B. Nah, ini yang diterbitkan oleh American Physical Society. Kemudian satu ada Advances in Forestry Letter. Ini yang jurnal kedua ini ya jurnal yang saya nggak hafal. Kita akan lihat kalau misalnya kita publikasi ke jurnal 1 atau jurnal 2, apakah dia terindeks, tidak terindeks, kemudian apakah dia masuk ke indeks tinggi atau tidak. Mari kita praktekkan. Pertama, saya akan cek di Clarified Analytics ya, Web of Science. Kita enter. Ya. Nah, cara mencarinya kita tinggal tuliskan nama jurnalnya di sini. Kita tulis Physical Review B, kita search. Nah, muncullah dia datanya di sini. Oh, berarti Physical Review B itu adalah jurnal yang datanya ada di dalam database Web of Science. Artinya, jurnal ini adalah jurnal yang bereputasi menurut kriteria Dikti. Nah, kalau kita lihat apakah dia masuk yang masuk yang medium atau tinggi. Oh, dia Web of Science Collection-nya ada di Science Citation Index Expanded, bukan di ESCI. Berarti ini yang tinggi. Nah, sekarang kita akan coba satu jurnal lagi. Kita lihat ini, kita copy, kemudian kita taruh di sini, kita lihat
tidak ditemukan. Ya. Advances in forestry data tidak ada. Yang ada ini Australian Forestry, kemudian dan seterusnya. Baltic Forestry. Artinya jurnal Advances in Forestry Data itu tidak terindeks oleh Web of Science. Kemudian sebenarnya kalau kita bongkar lebih dalam agak lama, jadi saya coba ya singkat-singkat aja. Untuk melihat, jadi gini, tadi kan sempat saya singgung bahwa Simago itu adalah lembaga yang analisis. Tetapi ada tetapi, data yang dianalisis oleh Simago itu didapatkan dari Scopus. Mereka ini seperti apa? Simbiosis mutualisme. Scopus kasih data, Simago analisis. Scopus kasih datanya gratis. Kalau kita kan bayar, kita mau data yang lengkap dari Scopus kita bayar. Dikti bayar mahal. Simago analisis, nanti Scopus dapat hasil analisisnya. Simago dapat data, Scopus dapat hasil analisisnya. Artinya apa? Kalau kita melihat data dari Simago saja, kita bisa memperkirakan, kita bisa memastikan bahwa jurnal itu masuk dalam indeks Scopus. Mengapa? Karena database-nya dari Scopus. Jadi kita nggak perlu cek di sini lagi yang di Scopus ini. Tapi ya udah kita cek ada di Simago. Tapi ada tapinya. Data yang ditampilkan dalam Simago adalah data statik. Data statik itu artinya apa? Scopus memberikan data ini per tahun. Saya lupa kalau nggak salah bulan Juni. Ya sekitar bulan Juni atau ya sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan ada bulan Agustus gitu ya, bulan Agustus Scopus membuang atau membersihkan beberapa jurnal dari database-nya. Dia udah nggak masuk dari Simago, maka itu tidak terdeteksi di Simago. Karena datanya statik, per tahun diupdate-nya. Kalau nggak salah setiap bulan Juni, kalau saya nggak salah, kalau nggak Juni. Sehingga kalau kita mau data pastinya, kita cek di websitenya Scopus. Tapi kalau kita mau tahu data yang per tahun itu kita lihat di sini. Kita akan ambil contoh yang Simago. Ya, jangan galau, aman itu. Bentuknya seperti ini. Kita tinggal masukkan nama jurnalnya. Ya, kemudian tinggal diklik search. Nah, di sini ada ternyata ya, physical review, kita klik. Nah, kita bisa memastikan, ya, mana ya, yang perlu dilihat, oh ini ya, yang perlu dilihat kalau setelah kita masukkan itu, yang perlu dilihat pertama kali adalah ini coverage. Jadi dari data coverage ini menginformasikan apa? Coverage ini menginformasikan kepada pembaca bahwa menurut Scopus jurnal Physical Review B itu masih ada di database mereka dari 2011 sampai 2020. 2021 belum ada datanya. Nanti di bulan Juli baru kita bisa lihat update-nya. Kalau kita mau memastikan ya, kalau kita masuk ke ini. Masuk yang ke Scopus ini. Kemudian jadi itu ya pertama kali yang perlu kita lihat coverage, apakah dia discontinue atau tidak. Karena kalau ada jurnal-jurnal yang dia terindeks tahun ini, tahun depan dia nggak terindeks. Misalkan dia terindikasi predatory. Nah, Dikti hanya melihat coverage saat dia terindeks. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian publish di jurnal terindeks terus mau mengklaim poin 30 misalnya ya. Ternyata waktu pas artikel Bapak Ibu sekalian dipublikasikan tahun 2020 ternyata sudah tidak ada lagi di database Scopus, itu namanya discontinue. Maka kita nggak bisa klaim yang 30. Kita klaimnya yang 25. Ya, internasional saja tidak terindeks. Jadi 40 30 itu adalah pada periode yang jurnal itu masih ada di dalam database Scopus.
Makanya sangat penting untuk melihat coverage year-nya ini. Kemudian yang sering dilihat orang juga adalah, nah ini SJR score. Kita bisa lihat di sini. SJR score-nya itu 1,8, berarti ini termasuk yang reputasi. Kemudian dia ada di kuartil 1 untuk jenis condensed matter physics. Nah, yang perlu menjadi catatan begini. Jurnal-jurnal yang discontinue itu SJR-nya masih tetap dihitung. Jadi misalkan ada jurnal A. Jurnal A itu melakukan best practice dalam penerbitan. Kemudian dia diindeks oleh Scopus. Tahu-tahu dia editornya udah kita cari duit nih. Pokoknya artikel masuk asal bayar kita publikasikan usah peer review. Ketahuan sama Scopus. Kemudian dikeluarkanlah nama jurnal ini dari database Scopus di tahun 2019 misalnya. Nanti di tahun 2020, 2021, 2022 itu SJR score-nya tetap dihitung. Dihitung berdasarkan mana? Dihitung berdasarkan yang sudah publish. Jadi secara singkatnya SJR score itu seberapa banyak artikel di jurnal itu dirujuk atau disitasi. Jadi walaupun jurnalnya sudah discontinue, tapi kan yang sudah pernah publish dan masuk dalam coverage itu dia mungkin masih ada di citasi, maka SJR score-nya itu tetap dihitung. Ya itu kira-kira cara melihat bagaimana apakah jurnal itu masuk dalam kriteria terindeks reputasi atau tidak. Kemudian kita akan mengenal metrik jurnal yang sering disebut-sebut oleh Dikti. Nah, jadi Dikti kalau Bapak sekarang nanti sudah punya akun yang bisa login ke Simlitakmas, itu nanti mendengar kata-kata H-index. Kalau ada dosen atau peneliti yang H-index-nya 2 atau lebih, dia boleh mengajukan 2 proposal. Ya, dia boleh 2 proposal, kemudian dua-duanya didanain itu boleh. Tapi kalau di bawah itu dia cuma boleh mengajukan 1 proposal. Nah, apa itu H-index? H-index itu untuk penulis. Jadi misalkan kita publikasi ada 5 artikel. Kita publikasi ada 5 artikel, kemudian kalau H-index 3, artinya dari 5 artikel itu ada 3 artikel kita yang 1 artikel itu minimal disitasi sebanyak 3. Jadi misalkan artikel 1 disitasi 4, artikel 2 disitasi 5, artikel 3 disitasi 3. Berarti H kita 3. Tapi kalau kita punya 5 artikel 1 disitasi 5, kemudian artikel 2 disitasi 2, kemudian artikel 3 dan seterusnya tidak disitasi, ya berarti H-index kita 2. Jadi H-index itu banyaknya sitasi pada artikel. Jadi kalau H-index 4 gitu, atau H-index 3, maka ada 3 artikel yang minimal ada 3 yang mensitasi artikel itu. Gitu ya. Nah, kemudian 5 menit lagi. Masih banyak. Oke lah, kita coba ya. Kemudian ada Simago Journal Rank Score. SJR score yang tadi digunakan untuk menentukan apakah dia berreputasi atau tidak, itu dikeluarkan oleh Scopus. Jadi beda lembaga, dia beda skornya. Kalau Scopus itu mengeluarkan SJR score, kemudian kalau impact factor itu adalah skor yang dikeluarkan oleh Web of Science. Nah, terakhir, karena sesi kita berakhir 5 menit lagi. Tadi kita bicara tentang Q1, Q2, Q3. Apa sih Q1, Q2, Q3? Ini sebenarnya ukuran statistik ya. Q itu singkatan dari kuartil. Jadi Q itu singkatan dari kuartil. Simpelnya begini, kuartil itu Q1, Q2, Q3, Q4 membagi data dalam 4 klaster.
Contoh, saya punya 12 jurnal yang di bidang yang sama ya. Jadi kuartil itu membagi di bidang yang sama. Misalkan bidang fisika material aja. Dia nggak akan campur dengan bidang yang lain. Ada 12 jurnal. Maka 4 jurnal pertama yang skornya, 4 jurnal yang skornya paling tinggi itu masuk kuartil 1 atau Q1. 4 jurnal 43 ya, 12 bagi 4 3. 3 jurnal pertama itu kuartil 1. 3 jurnal yang skornya tinggi kemudian itu kuartil 2 dan seterusnya. Maksudnya skor apa? Seberapa banyak artikel di jurnal itu disitasi. Tapi tidak maksudnya disitasi dirujuk, tapi tidak sesederhana itu. Karena mereka ada memberikan faktor bobot. Misalkan ada artikel yang disitasi oleh artikel penulis lain, itu faktor bobotnya lebih tinggi daripada artikel yang disitasi oleh artikel lain, tapi penulisnya sama. Kita menyebutnya self citation. Nah, itu scoringnya itu lebih rendah. Nah, setelah skor itu dihitung, nanti diurutkan tuh dari peringkat 1 sampai misalkan cuma ada 12 artikel. Diurutkan dari peringkat 1 sampai peringkat 12, 3 yang paling tinggi itu Q1, 3 tinggi berikutnya Q2, 3 tinggi berikutnya Q3 dan seterusnya sampai Q4. Jadi itu mungkin penghantar di bagian depan tentang serba-serbi dan pengetahuan umum kita tentang jurnal. Nanti di sesi 2 kita akan bicara yang lebih praktikal, yang lebih praktis lagi. Kalau kita mau publikasi di jurnal nasional atau internasional, step apa yang harus kita lakukan, komponen apa yang harus ada di dalam artikel itu supaya probabilitas artikel kita diterima itu menjadi lebih besar. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. atas penjelasannya. Kita masuk ke sesi yang pertama, diskusi dan tanya jawab. Kita kesempatan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Baik secara online maupun secara daring. Ada yang ditanyakan? Untuk yang secara daring bisa diketik. Ya. Bapak Ibu yang hadir, ada yang ditanyakan? Bagaimana? Oke, Pak Adit. Terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adityo dari Universitas Oso dari program studi kelautan. Yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama terkait dengan ini Pak, jurnal lokal tadi, ini sedikit menegaskan tadi kan, kalau jurnal lokal ini kan tidak ada ibunya gitu kan. Jurnal lokal ini yang paling mudah kita identifikasi misalnya ini jurnal ini adalah jurnal lokal, kira-kira itu ciri-cirinya itu yang seperti apa? Kalau yang kedua tadi Pak, terkait juga Universitas Oso ini kan ingin mungkin rencananya akan membuat jurnal ilmiah. Ada juga saya dengar itu untuk jurnal nasional harus dari reviewernya atau editornya itu harus dari 2 institusi berbeda dan juga dari 2 provinsi yang berbeda. Apakah penjelasan? Terima kasih. Langsung aja kali ya, biar saya nggak lupa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya seperti yang tadi sempat kita singgung, Dikti tidak mengenal istilah jurnal lokal sebenarnya. Jadi yang disebut Dikti di dalam baik itu Permendikti Dikti nomor 9, Permenpan LB nomor 17, PPHK itu jurnal nasional atau nasional terakreditasi. Jurnal lokal itu apa? Jurnal lokal itu istilah yang biasa kita gunakan untuk merujuk kepada jurnal yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional.
Jadi kalau dia tidak memenuhi kriteria jurnal nasional, ya kita simpelnya aja kita bilang jurnal lokal atau jurnal mahasiswa atau ya begitu. Nah, bagaimana cirinya? Ya, dia tidak memenuhi 3 kriteria penting ini. Jadi tidak ada editor atau dewan redaksi dari 2 institusi berbeda. Jadi biasanya isinya dosen prodi tertentu di institusi itu saja. Kemudian artikel mahasiswa di prodi itu saja. Nah, saya sangat merekomendasikan jurnal yang seperti ini sebenarnya bisa kita klaim dan kita jadikan jurnal nasional dengan kita berkomunikasi dengan institusi lain. Jadi kelautan itu misalnya di Untan itu sudah ada kelautan, kemudian di Unhas sudah ada kelautan. Barangkali Bu Dekan bisa bersurat, ada kerjasama untuk saling mengirimkan artikel mahasiswa kita ke sana, dari sana ke sini gitu. Itu bagus sekali karena kalau kita kirimkan artikel kita ke jurnal luar itu biasanya kan malu kalau jelek gitu kan. Jadi kita udah mengawasi kualitasnya lebih bagus. Jadi begitu juga jurnal yang kita buat malu dong kalau ini ada artikel luar jurnal kita tidak dikelola dengan baik. Jadi biasanya dengan kerjasama seperti itu ada 2 hal yang kita dapatkan. Pertama, jurnal itu masuk dalam kriteria nasional. Yang kedua, tata kelolanya menjadi lebih baik karena kita menjaga marwah institusi gitu, supaya dilihat dari luar kita baik juga, sebagaimana kita juga baik dilihat dari dalam. Jadi intinya itu Pak, 2 institusi berbeda, 2 untuk editor. Kemudian artikel dan penulis juga dari institusi berbeda. Nah ini kaitannya dengan kalau kita membuat jurnal, apakah harus dari provinsi berbeda? Saya tidak tahu ya apakah ada konsensus tidak tertulis barangkali di kalangan asesor. Tetapi kalau kita merujuk pada aturan akreditasi yang dikeluarkan oleh salah satunya di portal Arjuna yang dikeluarkan oleh Ristek BRIN, itu yang disebut adalah institusi. Jadi tidak ada kata-kata provinsi atau kecuali yang internasional itu jelas ada kata-kata negara. Nah, tapi kalau untuk nasional itu yang tertulis hitam di atas putihnya itu adalah institusi. Jadi asal dia institusi berbeda, saya tidak melihat ada kata-kata harus dari pulau yang berbeda atau dari kota yang berbeda. Saran saya ya yang kita rujuk itu aja aturan yang tertulis secara. Tapi saya jujur aja saya tidak tahu apakah ada konsensus di kalangan asesor bahwa ini kalau 2 institusi berbeda harusnya dari kota yang beda atau pulau yang beda atau provinsi yang beda. Tapi saran saya daripada kita berpikir terlalu jauh gitu, kita lihat aturan tertulisnya mengatakan institusi, kita penuhi itu dulu. Kalau nanti sudah berjalan, kemudian artikel banyak, kita punya koneksi yang luas dengan teman-teman di luar, entah di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera. Nah, kita mulai masukkan teman-teman dari luar itu. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih baik. Dan itu ada pertanyaan dari teman kita dari Konde atau Startup Negeri Pontianak. Ada pertanyaan di sini, mohon jelaskan atau skor untuk jurnal terakreditasi, misalnya S1 atau S2 nilai 25. Apakah jurnal terakreditasi S2 tetap full 25 seperti S1 atau bagaimana? Terima kasih. Oh langsung. Ini saya share pengalaman aja ketika kami dari PKJP mengundang seorang asesor ya, Profesor Saiful, bukan
beliau itu reviewer nasional untuk penilaian angka kredit. Jadi gambarannya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika dosen mengajukan untuk dosen negeri ya, mengajukan kenaikan fungsional di tingkat lektor kepala ke atas, maka berkasnya itu selain dinilai di institusi itu, misalkan di Hutan, juga akan dikirim ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu ada tim ahli yang menilai. Salah satunya yang kami sering komunikasi ada Prof. Saiful, ada Prof. Ikno dari UNES. Prof. Saiful kalau nggak salah Undip. Beliau menginformasikan ya kepada kita bahwa penilaian ini sifatnya cluster. Cluster itu dikelompokkan. Jadi Sinta 1, 2, peringkat 1, 2 itu di cluster yang nilai hukumnya maksimal 25. Kemudian peringkat 3, 4 cluster itu, kelompok itu dinilai hukumnya yang maksimal 20. Terus kalau ditanyakan, terus harus beda nggak nih kalau peringkat 1 sama peringkat 2? Ya itu biasanya subjektivitas dari reviewer. Jadi artikel kita nanti itu akan dinilai lagi oleh 2 orang reviewer. Yang satu akan memberikan skor, yang kedua akan memberikan skor. Nah celakanya, ini celakanya. Kadang-kadang yang menilai juga nggak ngerti gimana cara menilai. Saya pernah menemukan satu kasus yang menurut saya ini kesalahan yang sangat fatal. Kalau kita lihat peringkat 1, 2 itu 25, peringkat 3, 4 itu 20, peringkat 5, 6 itu 15. Kalau artikel itu di jurnal yang terakreditasi peringkat 3 atau 4, tidak boleh diberikan skor 15. Karena itu keluar dari klasternya. Jadi misalkan saya sentimen gitu, saya penilai sentimen itu namanya. Ini peringkat peringkat 2, 25, saya kasih aja 15 skornya. Nggak boleh. Itu keluar dari klasternya. Jadi kata Prof. Saiful waktu itu, kita harus paham sebagai penilai bahwa ini sudah dikelompokkan oleh Dikti. Kalau dia 1, 2 ya 25 sampai di atas 20. Kalau dia 20 berarti dia langsung peringkat 3, 4. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu mafhum ya, perlu sadar bahwa artikel ini kalau dia sudah dipublikasikan, artinya sebelumnya dia sudah mengalami proses peer review di jurnal. Kalau misalkan kita bukan bidang itu, misalkan ada artikel dipublikasikan tentang geofisika, saya fisika material teoretik. Nah, geofisika sudah dipublikasikan di artikel di jurnal yang terakreditasi peringkat 2, sudah direview oleh ahlinya geofisika. Cuma karena kebetulan saya misalnya saya lektor kepala, kemudian saya nilai yang lebih rendah, makanya dari saya karena amanah dari Permendikbud tahun 2010 nomor 17 itu kalau misalkan orang mau mengajukan lektor kepala, maka penilainya minimal lektor kepala. Kalau dia mengajukan ke lektor, penilainya minimal lektor, jadi penilainya nggak boleh. Nah, karena saya nggak suka misalnya ya, ini contohnya. Karena saya nggak suka, kemudian saya kasih 20 itu keliru, padahal dia disitu. Kenapa? Karena pertama, artikel itu sudah dipublikasi oleh orang yang ahli di bidang itu, yang ditugaskan oleh jurnal tersebut. Artinya kalau dia sudah publish, secara konten ilmiah itu sudah memenuhi standar jurnal itu. Tujuan kita kemudian adalah memberikan nilai. Nah, sebenarnya ada matriknya, tidak mungkin saya sampaikan di sini karena waktunya terbatas. Ada matriknya. Gimana menilai ini, komponen apa yang dilihat, berapa skornya. Gimana menilai ini, komponen apa yang dilihat. Kalau misalkan ada kesempatan lagi mau tahu lebih banyak bagaimana cara menghitung itu, Untan juga akan lakukan itu nanti. Ya, kita ada namanya training for trainer. Tahun ini sudah dimasukkan dalam program teman-teman dari nanti pembicaranya dari Jakarta. Nah itu bolehlah nanti saya tanyakan kalau misalkan dari OSO ada mau 1 orang untuk dikirimkan untuk ikut itu juga supaya tahu bagaimana cara menghitung per komponen.
Gitu Bu, kira-kira. Jadi intinya dia sudah di cluster. Yang perlu menjadi catatan untuk yang teman-teman yang nanti menjadi penilai adalah jangan keluar dari cluster. Kalau kita menilai keluar dari cluster itu menunjukkan bahwa satu, jangan kita sentimen sama orang itu. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita nggak ngerti aturannya. Gitu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Bisa dari Pak Rizky. Secara daring ingin bertanya sekarang Pak, kompendinya kenapa Baik. nama dan dari Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan admin. Selamat pagi, Bapak Dr. Bintoro. Izin bertanya, apa suara saya bisa didengar? Gimana? Apa suara saya bisa didengar? Oke. Ya. Baik. Ya, terima kasih kesempatannya admin dan selamat pagi, Pak Dr. Bintoro. Izin bertanya nih Pak, tadi kan kita sudah berbicara dari perspektif institusi atau dosen. Sekarang saya ingin berbicara dari perspektif mahasiswa Pak. Ada beberapa mahasiswa itu yang memiliki semangat untuk menulis, namun belum memiliki gambaran bagaimana cara menerbitkan suatu artikel penelitian. Apakah harus bekerja sama dengan dosen, atau mahasiswa itu bisa menerbitkan sendiri atau berkolaborasi sesama mahasiswa. Lalu bagaimana trik dan tips untuk menerbitkan artikel penelitian itu di jurnal-jurnal terakreditasi Elsevier ataupun terindeks Scopus. Karena beberapa teman saya di Jawa itu sudah banyak Pak yang nerbitin artikel ilmiah di semester 6 dan semester 5 bahkan. Tapi untuk di Untan sendiri, saya pribadi itu belum mengetahui lebih lanjut tips dan trik untuk menerbitkan itu, terutama di jurnal yang terindeks Scopus. Mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak siapa? Pak Rizky ya? Rizky. Ya, Pak Rizky. Sebenarnya itu di sesi kedua, jadi nanti setelah sesi A ini kita ada break, kemudian kita masuk ke sesi kedua. Tapi mungkin saya coba untuk share sedikit. Pertama, penelitian itu ada dua jenis biasanya kalau yang menyangkut mahasiswa. Jenis pertama adalah penelitian yang itu penelitian dosen. Jadi misalnya kita membuat proposal, kita ajukan ke Simlimtapmas, kita dapat pendanaan segala macam, terus supaya nanti pas akreditasi bagus kan biasanya kita diminta untuk melibatkan mahasiswa. Kemudian juga ya mahasiswa kita butuh untuk membantu mengerjakan hal-hal yang detailnya, entah mengambil data atau menunggui, misalkan kita ada percobaan yang itu ini dipanaskan di suhu sekian berapa jam. Nah, itu kan dosen biasanya tidak akan sulit kalau mengerjakan itu, sehingga butuh seperti tenaga teknis yang membantu. Nah, kalau skema yang kita gunakan seperti itu, mahasiswa otomatis masuk. Nanti kita akan bicara tentang authorship. Mahasiswa otomatis masuk Pak ke dalam artikel yang kita publikasikan, dan dosen itu menempati nama pertama. Kemudian ada juga jenis yang kedua. Jenis yang kedua itu adalah ini penelitian mahasiswa. Kita punya ide, kita kasih tahu mahasiswa, ini siapa yang mau meneliti, kemudian mahasiswa kerjakan, semuanya mereka yang mengerjakan, setup eksperimen segala macam. Kita cuma membimbing dan memberikan arahan. Nah, untuk yang seperti ini juga bisa dipublikasikan, tapi mahasiswa yang nama pertama, dosen yang sekedar membimbing itu nama berikutnya, asal hasil yang diperoleh itu memiliki karakteristik satu, keterbaruan, yang kedua, jadi dia sebenarnya yang paling utama itu keterbaruan, itu novelty. Jadi asal ada keterbaruan dari hasil yang diperoleh, tidak sekedar mengulang penelitian yang sudah, atau mengubah sedikit variabel tanpa ada keterbaruannya banyak. Kita bisa menggunakan teknik untuk menyampaikan itu secara eksplisit nanti di sesi 2, supaya ketika kita submit ke jurnal-jurnal terakreditasi, misalnya terakreditasi peringkat 2, itu editor akan melirik itu.
Nah, mengapa editor, nanti kita akan share di bagian apa yang biasanya dilirik oleh editor supaya artikel itu bisa dipublikasikan. Tapi intinya adalah ada novelty. Nah, dalam bahasa kita menyebutnya asal ada publishable result, asal ada hasil yang bisa dipublikasikan karena mengandung keterbaruan, maka kita bisa menuliskan itu dalam artikel yang bisa dipublikasikan di jurnal terakreditasi maupun terindeks bereputasi. Tipsnya bagaimana? Tipsnya pertama ada pepatah yang mengatakan untuk kencing 1 gelas kita harus minum 10 gelas. Jadi untuk bisa menulis satu artikel biasanya kita membaca 10 kali, 20 kali, 30 kali lebih banyak. Kalau untuk menghasilkan satu artikel, biasanya normalnya kita akan membaca 30 artikel, 40 artikel lain. Nah, ketika membaca itu kita akan melihat, oh ternyata